jemari tangan sebagai tanda salam menyapa. Pemanis kalam saya ucapkan awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurul Fajriya SPD dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, calon guru penggerak Angkatan 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selama pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, saya didampingi oleh guru-guru yang hebat. Di antaranya Ibu Hasimur SPD selaku fasilitator dan Ibu Dr. Randa Marzulina sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah rancangan tindakan saya untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warganya, khususnya siswa untuk melakukan budaya atau kebiasaan positif. Pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sadar oleh setiap warga sekolah akan menjadi budaya positif yang mengakar kuat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan kolaborasi antar kepala sekolah, rekan guru, orang tua, lingkungan, dan siswa itu sendiri. Semua siswa harus terlibat dalam pembiasaan positif yang akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah akan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah yang akhirnya akan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin positif. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Pola ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh guru dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMPN 7 Tanjung Pinang. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di ruang lingkup guru SMPN 7 Tanjung Pinang. Selamat menyaksikan. Bunga melati tumbuh melata, sayang rebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta di
diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Tanjung Pinang nama diberi, kota gurindam ia bergelar. Acara diseminasi budaya positif hari ini semoga acara berjalan dengan lancar. Izinkan saya sebagai pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, Ibu Dr. Landa Rahmawati. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, yang sama-sama kita hormati Ibu-Ibu Majelis Guru Tanjung Pinang, SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, dan yang sangat kita banggakan guru hebat kita yaitu calon guru penggerak Ibu Nurul Fajriah. Alhamdulillah, puji syukur tidak putus-putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendalami atau menggali tentang budaya positif di sekolah. Selamat dan salam tidak lupa marilah kita kirimkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia di siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif ya guna melengkapi aksi nyata dari pembekalan calon guru penggerak angkatan 7 di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Budaya positif ini merupakan perwujudan ya dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam suatu sekolah, di mana budaya positif ini tidak bisa dilakukan atau diwujudkan secara instan, melainkan budaya positif ini harus kita upayakan secara perlahan-lahan dengan contoh dan teladan dari para pendidiknya. Ya, jadi budaya positif ini tidak bisa kita paksakan kepada anak-anak harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi kita harus memberikan contoh baik, teladan yang baik supaya mereka bisa meniru dan akhirnya menjadi budaya yang positif. Di mana salah satu dari budaya positif ini adalah disiplin, di mana disiplin yang selama ini kita terapkan itu kita berikan melalui beberapa aturan-aturan. Tapi dalam budaya positif ini diharapkan disiplin itu tidak datang dari luar, tidak datang dari peraturan-peraturan yang dituliskan, peraturan-peraturan yang ditetapkan, tetapi diharapkan disiplin positif ini lahir dari dalam tubuh, ya, lahir dari diri masing-masing siswa. Jadi oleh sebab itu nanti ada bagian dari kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu akan menghasilkan ya poin-poin disiplin positif yang mana anak tidak lagi terikat oleh peraturan yang bila ada pelanggaran dia akan mendapatkan hukuman. Tapi kita alihkan dengan anak memahami ya disiplin positif dari dalam dirinya. Jika dia tidak
melakukan disiplin tersebut atau tidak sesuai dengan disiplin tersebut, maka anak tersebut akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensinya yang sudah dibuat dalam kesepakatan kelas. Ya, ada banyak hal yang akan dibahas di dalam budaya positif ini. Nanti kita sama-sama mendengarkan dari Ibu Nurul Fajriah. Ya, marilah kita menggali semua pemahaman dan pengembangan demi keberhasilan anak-anak kita, ya, baik dari segi kognitifnya, sikapnya, ya, maupun keterampilannya, dimana kita harapkan nanti anak-anak akan merasakan bahwa dia belajar tidak dengan tekanan. Dia belajar, dia melakukan sesuatu itu datang dari dalam dirinya. Kita sebaiknya mengajar, guru-gurunya mengajar dengan cinta, siswa-siswinya menerima pelajaran dengan cinta. Ibu tidak berpanjang lebar lagi, mungkin nanti akan kita dengarkan sama-sama, ya. Mari kita menggali ilmu sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini dihitung sebagai amalan ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin, ya. Semoga acara pada hari ini banyak membawa manfaat, terutama bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Baik, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon ibu-ibu untuk maju ke depan, kita foto bersama. Terima kasih. Kita lupa momennya. Yang paling banyak. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata
budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Nurul Fajriah. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mira yang telah memandu acara. Indah disusun jemari tangan sebagai tanda salam menyapa. Pemanis salam saya ucapkan awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu, Bapak, guru hebat, terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, Ibu Dr. Randa Rahmawati, yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugas saya diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Ini merupakan perwujudan tugas saya untuk memenuhi tugas selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 7 Tanjung Pinang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu guru hebat yang saya banggakan, izinkan saya untuk 1 jam ke depan memandu kegiatan ini dalam memaparkan aksi budaya positif yang mudah-mudahan bisa bermanfaat di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini, yaitu SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Izinkan saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk mendahului, tapi saya ingin sekedar berbagi. Saya juga masih sama-sama belajar. Mari kita belajar 3B, bergerak, berkolaborasi, dan berbagi. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, sebelumnya saya ada satu pantun untuk perkenalan diri juga. Ikan belana, ikan tenggiri, buat bekalan ke Pulau 7. Saya Nurul Fajriah, nama diberi, calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih Ibu Bapak hebat. Saya perkenalkan juga, selama saya pendidikan guru penggerak angkatan 7, pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, saya didampingi oleh guru-guru yang hebat. Nah, di antaranya fasilitator saya adalah Ibu Hasimur, SPD, berasal dari Riau. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Dr. Randa Marzulina. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengajak Ibu Bapak guru hebat untuk bermain dulu, merelaksasi dulu. Kita bermain ice breaking. Boleh Ibu? Ya, alhamdulillah. Nah, ice breakingnya ini seperti biasa, mungkin kita kasih semangat dulu, ya, kebanggaan kita SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Dengan kita coba dulu tepuk semangat ya Ibu Bapak ya, mungkin sudah sering diterapkan di kelasnya masing-masing. Saya pandu, izinkan tepuk semangat. Semangat. Siapa kita? Indonesia. Hidup guru. SMP 7 Jaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ice breaking berikutnya adalah kita bermain tepuk, yaitu pagi, siang, sore, malam. Nah, pagi tepuknya 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam tidak berbunyi. Ya, boleh kita coba dulu Ibu? Ya, pagi, siang, sore, malam. Iya, berarti fokus semua ya, hebat. Alhamdulillah. Boleh kita coba lagi ya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, malam,
siang, malam. Iya, good, mantap. Pagi, malam, malam, pagi, sore, siang, malam, pagi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, terima kasih Ibu Guru yang hebat sudah bermain dulu kita, ice breaking kita ya. Selanjutnya, saya mengajak Ibu Bapak semua untuk nanti kita akan ada permainan lagi atau bernyanyi ya. Jadi kita belajar sambil bermain, tidak usah terlalu tegang, santai. Nah, aksi nyata modul 1.4 diseminasi aksi nyata budaya positif SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, Bapak Ibu guru hebat, biasanya kita sering mendengar kata sosialisasi ya. Diseminasi ini mungkin kurang familiar kita dengarkan. Nah, apakah Ibu Bapak sudah pernah dengar apa arti dari diseminasi? Mungkin jarang ya. Nah, di diseminasi ini kita akan menjelaskan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu untuk menyebarkan informasi pemahaman tentang budaya positif di ruang lingkup guru SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan diri di lingkungan. Nah, ini dia arti dari diseminasi. Yang lebih tepatnya adalah diseminasi ya. Mungkin ini sering jarang kita dengar, namun di sini kita akan mengupas dulu apa sih arti dari diseminasi. Nah, kita mengutip dari DSMP PID bantenprof.go.id. Diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Lebih singkatnya, diseminasi adalah memanfaatkan proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seperti dikutip dalam SMK Prestasi Prima, diseminasi adalah penyebarluasan ide, nah gagasan dan sebagainya. Diseminasi ini biasanya berkaitan dengan tindakan inovasi yang disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya sehingga terdapat kesepakatan untuk melakukan inovasi. Nah, jadi intinya diseminasi ini adalah selain kita memberikan informasi, diharapkan juga ada manfaat untuk diri kita yang akan kita implementasikan di ruang lingkup kerja kita nantinya, dan mampu bisa mengharapkan budaya positif yang berkelanjutan. Nah, adapun pembelajaran kita pada siang hari ini, konsep utama modul budaya positif ini ada 7 nanti materinya ya, lumayan banyak, tapi nanti akan kita kupas tuntas pengertiannya apa serta contohnya juga. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah kita pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin dari paradigma itu mungkin Ibu Bapak sudah tahu ya apa arti dari paradigma, yang pendapat atau pola pikir kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi ya, sehingga dengan setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah sering dengar ya terdiferensiasi itu apa? Mungkin Ibu ada yang tahu? Sudah ya? Kelas 7 terdiferensiasi
mengetahui kemampuan siswa itu. Nah, kemampuannya untuk menemukan minat bakatnya di mana, karena setiap siswa itu pasti punya keunikan tersendiri, punya kemampuan kelebihannya tersendiri. Jadi kita sebagai guru harus menggali apa sih kelebihan anak tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran kita di kelas. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Ibu ya. Mungkin Ibu sudah tahu, sudah menerapkan di kelasnya. Yang pertama apa Ibu? Profil pelajar Pancasila kita ada 6 dimensi. Yang pertama adalah ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. 5 mandiri. 6 bernalar kritis. Nah, inilah harapan kita dalam kurikulum Merdeka agar menciptakan karakter yang baik pada anak yang bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman ya Ibu Bapak ya. Di kelas saya biasanya setelah belajar kita membuat inovasi baru sesuai dengan minat bakat. Nah, biasanya saya menerapkan ini cara menyampaikan ilmu atau pesan dari kurikulum Merdeka ini mungkin dengan bernyanyi. Bapak Ibu juga mungkin sudah sering melakukan ini di kelas. Jadi saya membuat suatu karangan atau ciptaan saya yaitu tentang kearifan lokal, tentang pantun. Nah, pantun ini saya lagukan mungkin biar lebih cepat melekat kepada siswa dengan lagu mereka sambil belajar apa sih maknanya. Jadi ada pesan yang disampaikan. Salah satunya lagu yang saya ciptakan dari lagu daerah, lagu Rasa Sayang Sayangi. Nah, jadi Bapak Ibu boleh kita bantu mungkin sambil bernyanyi, sambil belajar, sambil membaca juga nanti liriknya apa. Terus kita nyanyikan bersama-sama dengan judul Mari Belajar 3B. Masih semangat Ibu semuanya? Ya, saya minta izin Ibu untuk berdiri mungkin biar lebih semangat. Kita berdiri semuanya sambil bernyanyi, boleh sambil membaca. Jadi Mari Belajar 3B itu sama dengan bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Nah, biasanya saya sambil praktek dengan anak-anak, mari belajar 3B, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Ya, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Oke, kita putar videonya sama-sama ya Ibu ya. Nah, ini dari filosofis dari Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional kita pendidikan. Dari SMP Negeri 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran 4 demotitik 1. Demikian filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, ini saya masukkan. Ya, sambil rileks boleh Ibu Bapak. Jadi dari lirik pantun itu terdapat pesan-pesan tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Kompak bertalu-talu, darah cantik mulai menari. Filosofi tadi ingat selalu terus melangkah membangun negeri. Hari Rabu seragam batik pergi sekolah sambil bernyanyi. Apa peran seorang pendidik menuntut bagai seorang petani. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Berarti membeli makan sambil bersusah. Ya, apa tujuan dari pendidikan? Menuntut anak selamat bahagia.
pada anak. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Nah, ini adalah tahapan saya di kelas. Biasanya di awal pembelajaran itu menanyakan dulu apa perasaan anak saat itu, apakah dia senang, sedih, atau bahagia. Jadi kita biasakan dengan ice breaking agar anak itu bisa lebih fokus. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Nama diberi kata gurih dan ia bergelas. Mari kita berkolaborasi, satukan tekad merdeka belajar. Orang berbangsa lihat budi dan bahasa, pendidikan di Indonesia makin jaya, amalkan progres pelajar Pancasila. Terakhir, belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Mari belajar, mari kita belajar, bergerak, berkolaborasi dan berbagi. Luar biasa. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Silahkan duduk kembali. Sambil berdoa. Terima kasih perhatian semua. Semoga sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya sudah ikut bermain, bernyanyi bersama tentang penerapan saya di kelas tentang paradigma baru, mungkin penerapan arti-arti dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin ini mungkin sering ya kita dengarkan, betul ibu-ibu? Ya, disiplin sering kita dengar. Nah, menurut ibu-ibu semuanya, disiplin itu sama dengan apa? Atau artinya apa ya? Ya, silakan ibu-ibu. Disiplin itu biasanya sama dengan apa, Bu Susi? Biasanya disiplin itu lebih dekat dengan ya, peraturan. Terima kasih Ibu Rizwani. Kemudian ada lagi disiplin selain peraturan, tata tertib. Nah, iya. Jadi disiplin itu adalah peraturan atau tata tertib. Nah, yang dimaksud di sini adalah disiplin positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, khusus untuk diri kita pribadi dan juga siswa kita, khususnya di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, disiplin ini memiliki makna, yaitu disiplin positif, yaitu pendekatan kita dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk rasa percaya diri. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan biasanya ya. Kalau udah dengar disiplin, itu rasanya berat. Nah, namun sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi, ya ibu-ibu. Kemudian itu kita harapkan dia bisa motivasi dari intrinsik. Apa itu intrinsik? Berasal dari dalam diri. Kalau ekstrinsik biasanya dari luar. Contohnya seperti penghargaan, ya, kemudian hukuman. Jadi mereka disiplin itu lebih kerennya untuk menghindari hukuman. Kemudian atau ingin mendapatkan imbalan. Itu biasanya dari dorongan dari luar. Sedangkan motivasi dari intrinsik itu dari dalam, kesadaran diri dia. Dia berusaha untuk menghargai diri dia sendiri sehingga bisa menerapkan nilai-nilai positif yang melekat pada dalam dirinya. Ya. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini biasanya
sering ya terjadi di lingkungan kelas kita, mungkin dengan perilaku anak-anak yang luar biasa, spesial, butuh penanganan khusus. Nah, itu ternyata ada nilai-nilai yang kebutuhan dasar pokoknya itu ternyata tidak terpenuhi. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu apa saja 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti anak sekolah kita biasanya pagi-pagi dia ingin sarapan, tapi kadang kalau ke sekolah dia tidak sarapan sehingga dia bisa mengakibatkan ngantuk kadang di kelas. Nah, ternyata itu kebutuhan hidup dasar mereka tuh harus makan, minum dan segalanya. Jadi kalau anak itu sarapan mungkin dia lebih bersemangat. Nah, kalau dia tidak, ya itulah mungkin terjadi kenapa dia ngantuk dan tidur. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan dasar ini biasanya berasal dari rumah, lingkungan temannya, dan di sekolah juga. Dia ingin mendapatkan kasih sayang. Berbeda ya Bapak Ibu ya. Orang tua yang memberikan perhatian lebih kepada anaknya itu pasti nampak dari perilaku anaknya di sekolah. Tapi kalau kasih sayangnya mungkin tidak terpenuhi dengan baik, maka di sekolah itu dia suka mencari perhatian dengan tindakan yang mungkin tidak terarah, karena mereka belum memahami kontrol diri mereka yang sebenarnya seperti apa. Jadi macam-macam caranya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Setiap kita tuh pasti ingin rasa kebebasan. Nah, kebebasan kita itu mungkin dalam berpendapat, dalam mengungkapkan pemikiran, intinya ingin bebas. Kita pasti memiliki itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang biasanya dia berkasus di sekolah? Nah, mereka itu mungkin karena tidak dapat kebebasan di rumah itu untuk mengungkapkan pendapat, dia ingin berekspresi tapi tidak tertuangkan dengan baik, sehingga dia mencari kebebasan dengan cara yang lain, yang mengganggu temannya. Jadi dia tidak terkontrol. Nah, yang keempat adalah kesenangan. Setiap kita pasti ingin bermain, ingin tertawa, dapat kesenangan, bahagia di rumah. Tapi kadang tidak semua anak kita bisa mendapatkan hal itu. Jadi kita bisa lihat dari perilakunya. Jadi kita harus gali lagi kenapa dia bisa berbuat sesuatu hal yang sepertinya tidak layak atau tidak yang diinginkan mereka. Jadi kita harus pendekatan lagi. Nah, yang kelima yaitu adalah kekuasaan. Setiap kita itu pasti ada rasa memiliki kekuasaan. Mungkin dia kalau tidak ada rasa mendapatkan kekuasaan itu, dia mungkin bisa membuli temannya. Mungkin di rumah dia tidak bisa berekspresi. Jadi dia kekuasaannya itu mungkin dengan cara membuli temannya sehingga dia ngerasa lebih tinggi dari teman yang lain. Padahal itu sebenarnya tidak terarah, tidak terkontrol pada diri anak kita. Nah, jadi kalau ada perilaku-perilaku yang luar biasa itu mohon dimaklumi ya Ibu Bapak ya. Kita mungkin memang PR berat ini, tapi itulah tugas kita mencari apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan mereka bisa berperilaku seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu motivasi. Nah, motivasi tadi ada berapa Ibu? Dua. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Intrinsik dari mana? Dari dalam. Ekstrinsik dari luar. Nah, dua itu mana yang lebih baik menurut ibu-ibu semuanya? Intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik dari dalam diri. Ya, karena dia berusaha untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman atau imbalan, dia tetap melaksanakan itu. Memang ini butuh waktu, penerapan kerjasama yang luar biasa dari semua pihak. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tindakan tujuan. Jadi intinya setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Apapun itu pasti memiliki tujuan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik karena dia disiplin itu hanya untuk agar tidak dapat hukuman. Itu biasanya. Nah, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid ini disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan contoh dari ekstrinsik. Nah, yang terakhir ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, yaitu dari
di dalam. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi ternyata disiplin itu ada gagal, ada berhasil atau suksesnya. Nah, apa itu identitas dengan gagal? Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan tadi. Ya, jadi cara mengontrol perilaku seseorang itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, hukuman itu biasanya berakibat apa? Ibu-ibu, menyakitkan. Kemudian ada rasa tidak nyaman. Murid merasa takut. Terus memaksa, ya, atau terpaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, jadi dia berbohong biasanya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, kalau penghargaan biasanya bagaimana perasaannya? Tidak efektif, merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Contohnya mungkin kalau dia tidak ada penghargaan lagi, mungkin dia tidak mau ikut lomba lagi. Tapi kalau dulu ada penghargaan, dia ikut lomba. Nah, itu ternyata bisa mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya sekarang kurikulum Merdeka itu dirapor kenapa tidak ada sistem ranking, karena itu bisa merasa mungkin ada kecemburuan sosial, temannya tinggi, padahal tidak semua. Jadi ada rasa cemburu sosial, makanya kita tidak adakan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, misalnya dia padahal kita menghargai itu cukup dengan verbal, yaitu ucapan. Kalau dengan misalnya dia ranking, oh selamat nak, kamu dapat juara 1, ibu belikan permen ya. Jadi ternyata tidak semua anak itu senang beri dengan imbalan, karena dia merasa oh diriku hanya sebatas permen. Nah, jadi mungkin itu maksudnya merampas hak menghargai dirinya. Jadi diumpamakan dengan hadiah-hadiah yang menurutnya padahal lebih penting itu adalah pujian. Pujian itu lebih melekat kepada perasaannya, lebih bersifat abstrak itu biasanya. Jadi ternyata bisa merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, ibu-ibu mungkin udah sering dengar ya, konsekuensi. Tapi restitusi, nah nanti akan kita bahas. Konsekuensi itu biasanya penguatan jangka pendek, ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi ini contohnya bagaimana? Misalnya anak-anak menumpahkan kopi atau menumpahkan teh di meja temannya, sehingga apa yang dilakukannya? Dia membersihkan kembali. Itu adalah konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Sebenarnya itu bagus juga. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Apa itu? Restitusi. Nah, biasanya kalau di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia bisa mengontrol atau teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Karena setiap kita itu kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Murid itu biasanya lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Baik, selanjutnya konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah rencana menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, disiplin positif ini apa Ibu Bapak? Yang tadi Ibu Bapak sebutkan, yaitu tata tertib, peraturan. Nah, sekarang disiplin positif yang kita terapkan di sekolah itu agar apa? Agar menambah atau menumbuhkan nilai-nilai dan nilai-nilai kebaikan pada diri siswa itu agar bisa berkembang untuk menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila agar mereka bisa merdeka. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya Bu. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia kalau kita sudah menerapkan restitusi
sendiri, sehingga itu merasa lebih percaya diri kembali kepada kelompoknya. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakannya, tapi kepada karakter anak tersebut. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi anak-anak itu mencari solusinya. Ya, nanti ada contohnya yang sudah saya terapkan juga di kelas. Nah, kita ambil contoh perbedaan ya. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu memiliki caranya masing-masing. Contoh, kita ambil satu kasus. Misalnya siswa itu terlambat dan tidak memakai atribut lengkap. Nah, kalau hukuman biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru dia memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau membuat tulisan 3 lembar agar tidak mengulanginya lagi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu contoh dari konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Apa yang biasa dilakukan? Guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Nah, mungkin ibu bapak sudah pernah membuat keyakinan kelas dengan nama kesepakatan kelas mungkin atau kontrak belajar. Nah, mungkin tahap itu dulu yang kita lakukan, baru kita bisa melakukan tindakan restitusi. Jadi kemudian guru biasanya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ada contoh video yang sudah saya terapkan. Kita berbagi pengalaman ya Ibu Bapak ya. Izinkan saya memutarkan restitusi yang sudah saya lakukan di kelas yang saya ajar. Jadi ada video. Nah, ini mungkin salah satu contohnya. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi mungkin ada permasalahan. Ada 2 kasus yang saya angkat di sini. Jadi ada langkah-langkahnya. Ada 3 tahapan dari restitusi tadi. Nah, keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 79. Ini setiap anak dia membuat satu, siswa membuat satu keyakinan kelasnya, kemudian nanti kita rumuskan. Nah, ini contoh. Selamat siang Reni. Apa kabar? Restitusi yang telah saya lakukan di kelas 79. Ibu lihat lambat dan tidak memakai atribut sekolah. Kita biru di kepala Reni kemana? Maaf Bu, saya terlambat dan kita birunya ketinggalan Bu. Baiklah, tidak apa-apa. Itu merupakan hal yang wajar. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti teman Musma juga tidak memakai atribut. Iya Bu, tapi saya tidak mau dihukum Bu. Ya tidak apa-apa. Kesalahan yang Reni buat pasti ada alasannya bukan? Iya Bu, tadi saya telah bangun jadi terburu-buru Bu. Oh begitu. Iya Bu. Baiklah, sekarang kita lihat lagi. Reni terlambat dan tidak memakai pita biru. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak sesuai Bu. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak relevan? Disiplin Bu. Ya, menurut Reni, pentingkah disiplin itu untuk dilaksanakan? Penting Bu. Ya benar, disiplin itu penting sekali karena untuk menaati peraturan sekolah. Baik, apakah Reni bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Bagaimana caranya? Reni tidak begadang yang menghidupkan alarm dan menyiapkan atribut sekolah di malam hari agar tidak terburu-buru Bu. Ya, baik, benar. Jika Reni sudah memperbaiki masalah Reni menjadi orang seperti apakah? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin lagi dan bertanggung jawab Bu. Baik, jika Reni sudah memperbaikinya, bagaimana perasaan Reni? Saya senang dan
Bangga Bu, karena saya bisa menjadi contoh teladan bagi semua orang dan dapat disenangi oleh semua orang Bu. Ya, benar sekali. Sangat setuju. Baiklah kalau begitu, tetap semangat ya untuk memperbaiki masalahnya. Terima kasih Bu, sama-sama Reni. Selanjutnya yaitu kasus 2, penerapan segitiga restitusi. Masih sama di kelas 7-9 dengan kasus yang berbeda. Jadi ada 3 tahapan. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Sudah tahu mengapa dipanggil? Sudah. Mengapa? Karena wajah mengesahkan bukti dan juga memaksakan tidak pada harinya. Maaf Bu. Baik, tidak apa Wanda. Setiap manusia itu pasti pernah membuat kesalahan. Tadi Bu lihat juga tidak hanya Wanda yang memakai sepatu bukti. Baik, Wanda memakai seragam pramuka dan sepatu putih. Pasti ada alasannya kan? Ya. Mengapa? Karena semalam Wanda belum dan memberikan maksudnya bahwa ada salah masalah Wanda baru tadi masih sibuk. Nah, Wanda oh gitu, baiklah. Itu kalau masih punya seragam dan sepatu dia bisa datang ke sekolah. Dan juga tidak salah karena sudah datang ke sekolah dengan tepat waktu, tidak terlambat kan? Jadi menurut Wanda, tindakan yang Wanda lakukan apakah sesuai dengan keadaan kelas? Tidak. Mengapa? Karena Wanda memakai seragam dan kira-kira dia yang pasangan tidak disiplin dan mandiri. Baik, kamu yakin tidak bahwa disiplin dan mandiri itu penting? Ya. Yakin? Yakin. Ya, setuju. Ibu yakin bahwa mandiri dan disiplin itu sangat perlu kita laksanakan agar proses pembelajaran sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Dengan cara seperti apa? Membantu ibu kira-kira menurut Wanda, jika kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti mana? Menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga mandiri. Baik, jika Wanda melaksanakan ini, bagaimana perasaan Wanda? Wanda akan menjadi orang yang tenang, nyaman, dan juga bangga. Karena berjuang mandiri dan disiplin. Baik, Wanda tetap semangat ya untuk memperbaiki masalah ini. Ya, itu adalah tadi contoh kegiatan restitusi yang telah saya terapkan di kelas. Ada 2 kasus yang berbeda. Jadi restitusi itu sama dengan dialog kita atau percakapan kita dengan siswa untuk menggali agar siswa itu bisa bernalar kritis mencari solusi atas permasalahan yang telah dibuatnya. Jadi memberikan penguatan ya Bu ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat contoh video ini apa saja posisi kontrol guru. Nah, materi selanjutnya nanti ada 5 posisi kontrol guru, akan saya jelaskan juga beserta contohnya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4
5 posisi kontrol tersebut. Manajer ya, namun pasti tentunya kita mungkin dari kelima itu sudah pernah kita terapkan. Nah, kita bisa lihat contoh dari penerapannya. Misalnya kita ambil satu contoh kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya kalau penghukum itu dia memberikan hukuman berupa dengan kalimat patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah contoh pemberi hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya dia menggunakan kalimat berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru harus kecewa, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini ternyata membuat rasa bersalah pada diri anak. Dan contoh dari kalimat kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kalimat yang digunakan seperti kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kalau yang manajer, kalimat yang digunakan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Sama dengan contoh video restitusi tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ada videonya. Video dari, nah ini dia 5 video posisi kontrol. Kalau posisi penghukum, nah ini dengan kasus yang sama, siswa terlambat masuk ya, terlambat datang ke sekolah. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana klub. Nah, itu biasanya kita lakukan kalau sebagai posisi penghukum. Nah, bagaimana dengan pembuat merasa bersalah? Nah, di sini kasusnya sama, terlambat juga. Biasanya kita dengan nada bicara yang lembut, namun mungkin menusuk kepada anaknya ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu dia. Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah sudah. Posisi teman. Ya, jadi ada posisi teman. Nah, ini dia masih sama, contoh kasus yang sama.
jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu dia tadi sebagai sebagai teman. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Masih kasus yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu dia sebagai posisi pemantau dan terakhir adalah sebagai posisi manajer. Masih kasus yang sama. Kalau kita siapa Bu? Berto ya biasanya. Luar biasa. Ya, ada juga ya Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, luar biasa. Itulah tadi 5 contoh dari posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya untuk sharing, mungkin berbagi pengalaman dari 5 posisi kontrol itu kira-kira apa saja yang udah pernah ibu terapkan. Nah, kita saling berbagi, saling bertukar pikiran, mungkin apa perasaan ibu saat melakukan itu. Kemudian apakah ada perubahan kepada anak. Mungkin saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin berbagi, kami persilahkan, kita saling sharing aja, mana tahu bisa memotivasi teman yang lain. Nah, kami persilahkan kepada ibu-ibu, mungkin Ibu Susi, Ibu Riswani atau ibu-ibu yang lain, silahkan yang ingin berbagi pengalamannya
dari anak tersebut. Ya, kami persilakan, mungkin Ibu boleh silakan Ibu berbagi, kita saling bertukar pikiran. Boleh Bu Nani? Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sama-sama kita lihat. Mungkin di sini saya bercerita sedikit dari sebagai guru sebagai pemantau. Iya. Mungkin di awal-awal mengajar, saya mungkin akan menempatkan posisi saya sebagai teman dengan siswa. Nah begitu. Waktu berjalan dan terus berjalan, kok saya lihat saya malah memposisikan diri saya sebagai penghukum begitu. Iya. Tidak ada manis-manisnya lagi wajah ini gitu kan. Ya, mungkin dari sini kita mungkin untuk ke tingkat ke manajer, tapi mungkin juga tidak semuanya sebagai penghukum. Di masing-masing kelas punya cerita tersendiri. Mungkin di kelas ini saya lebih dominan atau lebih sering sebagai manajer. Karena di kelas yang ini mungkin lebih dominan sebagai teman. Bahkan di kelas ini mungkin lebih dominan sebagai penghukum, misalnya begitu. Tapi tidak semuanya sama. Karena setiap kelas dan siswa memiliki karakteristik yang istimewa, yang mungkin kita juga kadang-kadang bahkan kadang-kadang juga kita lebih dominan sebagai penghukum, tapi kita sadar saya ini tetapi ya mungkin kembali lagi ke setiap karakter anak deh, begitu Bu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ibu Nani, guru hebat, sudah berbagi pengalamannya. Ya, boleh kita satu lagi mungkin yang ingin menambahkan berbagi pengalamannya dari sebelah kiri saya, mungkin boleh. Kami persilakan kepada Ibu guru hebat untuk berbagi pengalamannya. Kami persilakan. Tadi Ibu Nani juga sudah mengatakan bahwa pengalamannya tiap kelas itu berbeda-beda ya Bu ya. Nah itu sama, mungkin tiap kita semua guru juga sudah pernah melakukannya. Namun itulah gunanya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah kita mungkin lebih mengetahui karakteristik anak tersebut, minat bakatnya seperti apa. Dan kalau dengan kita mengetahui 5 posisi kontrol guru ini, mungkin mudah-mudahan ada perubahan ke depannya, timbul motivasi dari dalam, yaitu internal. Ya, terima kasih Ibu Nani yang sudah berbagi. Kami persilakan satu lagi mungkin ibu guru hebat yang ingin berbagi pengalamannya tentang penerapan posisi kontrol yang sudah diterapkan. Kami persilakan satu lagi, boleh refleksi bagaimana pengalaman yang sudah diterapkan, apa kemudian perasaannya, apakah siswa itu berubah. Nah boleh kami persilakan ya Bunda Yuli. Boleh silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul atas waktu dan kesempatannya. Dalam posisi kontrol guru, kalau untuk diri pribadi ya Bu Nurul ya, mungkin kita kelima posisi ini kita sering melakukan. Mungkin melihat yang namanya kita manusia jauh dari kesempurnaan, tentu hal itu berpengaruh dari mood, mungkin berpengaruh dari keadaan hari itu, dan sangat banyak faktor yang mungkin membuat kita di posisi mana. Tetapi ketika kita berproses dengan anak, ketika kita meletakkan posisi kita di kontrol guru manajer, itu memang yang sebaiknya yang harus kita lakukan. Tetapi dalam kesempatan kita, sesuai misalnya tugas pokok kita yang full 8 jam atau apa, biasanya posisi manajer itu selalu bisa di awal pembelajaran. Pagi hari saat kita masih ceria, badan masih fit, istilah orang muka itu masih jernih ya, lipstiknya masih berbinar-binar. Nah itu biasanya kita bisa menggunakannya, dan secara tidak sadar itu kita lakukan. Tetapi biasanya kalau udah jam terakhir, apalagi ketika kita mendapatkan sesuatu problem dengan anak, nah hal itu mungkin yang membuat kita kurang terkontrol diri kita, akhirnya kita berada di penghukum. Kadang-kadang kita ngomongnya sangat sopan, santun, halus, tetapi kita membuat anak itu merasa sangat berdosa, sangat bersalah. Nah hal itu yang kadang-kadang membuat diri kita sering-seringnya kalau pribadi sering-sering sujud mohon maaf gitu ya,
apa sih sebenarnya dosa kita hari ini kepada anak murid kita, khususnya anak-anak didik kita. Tetapi pada umumnya kelima posisi kontrol ini pasti kita lakukan. Kalau saya pribadi kita lakukan, dan alhamdulillah kalau posisinya dalam hal manajer ke anak dan teman, dan itu biasanya efeknya sudah sangat baik juga kepada anak. Tetapi kalau posisinya dalam terhukum dan sudah posisi merasa anak itu bersalah, akhirnya mungkin kita merasa bersalah juga. 2 hari 3 harinya mungkin kita akan meminta maaf sendiri dengan anak, kita mengajak dia ngobrol lagi. Nah, disitulah restitusi kita berjalan. Mudah-mudahan ya Bu Nurul ya, kita bisa melakukannya sesuai dengan restitusi, step-step restitusi yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita ke arah ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ibu Yuli, guru hebat yang sudah berbagi pengalaman tentang posisi kontrol guru. Ya benar Ibu Bapak ya, semuanya pasti pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Namanya manusia tidak ada yang sempurna, namun di sini kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menerapkan budaya positif dengan 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, kemudian paradigma kita tentang pembelajaran. Nah, untuk mengatasi atau permasalahan tadi, ada langkah yang harus kita lakukan agar bisa menciptakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila tadi yang bisa kita terapkan seseorang di dalam dirinya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, itu pertanyaannya ya Bu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini sama halnya dengan pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan pertanyaan kedua, sama halnya dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dari pertanyaan 2 tadi, 1 itu biasanya lebih kepada apa Ibu? Untuk peraturan ya, bisa ya betul peraturan. Kemudian yang kedua keyakinan. Yang pertama itu ya, terima kasih Ibu Iswani. Nah, kita bahas lagi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Biasanya itu tujuannya demi untuk keselamatan. Kita menggunakan helm di jalan. Nah, kalau yang pertama, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Demi untuk kesehatan. Nah, pertama keselamatan, kedua kesehatan. Dari 2 itulah yang dinamakan keyakinan. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak, tapi yang kita yakini untuk apa? Untuk diri kita sendiri dari dalam. Nah, itulah mengapa keyakinan bukan kesepakatan. Jadi itulah perbedaannya ya Bu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh penerapan saya di kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Di sini pertama langkah-langkahnya bisa kita lihat. Ini saya sebagai wali kelas 79. Biasanya saya pertama itu kita melakukan sosialisasi dulu. Apa itu keyakinan kelas? Tentang peraturan apa saja yang ingin dibuat oleh anak-anak. Nah, biasanya kita kasih kesempatan. Mungkin saya akan terapkan juga di sini biar sekalian Ibu Bapak juga bisa menerapkannya di kelas menjadi satu keyakinan kelas yang akan dijalankan ke depannya. Mungkin singkat saja, 1 orang 1 ya Ibu ya. Mohon kesediaannya untuk menuliskan 1 keyakinan, 1 orang 1 Ibu. Jadi kita tempelkan, bisa boleh berbagi Ibu, 1 orang 1. Ini contohnya langsung, nanti bisa Ibu terapkan juga di kelas. 1 orang 1 keyakinan, hal-hal positif yang Ibu akan lakukan, kita tempelkan. Jadi semuanya akan kita tempelkan nanti di sini. Jadi setiap kita punya hak pendapat ya, hak merdeka untuk mengemukakan pendapat. Jadi kita kasih kesempatan, nanti kita simpulkan, kita rumuskan. Ya, keyakinan kelas. Misalnya ingin rasa nyaman di kelas itu seperti apa? Kesepakatannya biar mungkin disiplin, bertanggung jawab dan lain-lainnya. 1 aja. Belajar dengan penuh semangat dan segalanya yang ingin Ibu terapkan. Singkat saja, 1 aja udah langsung kita tempel. Jadi nanti ini bisa kita simpulkan rumusan apa yang paling banyak yang sering dilakukan atau dipilih oleh rekan-rekan semuanya, baru kita simpulkan.
dikumpulkan menjadi satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak banyak, tidak harus banyak. Nanti kita rumuskan ya. Ya, boleh Ibu, silakan ditempel langsung Bu. Terima kasih. Luar biasa Ibu, terima kasih. Boleh ditempel. Nah, ya silakan Ibu. Ya, yang udah selesai boleh ditempel saja. Ya, boleh Ibu. Bebas. Nah, macam-macam keyakinan kelasnya ini adalah hak Ibu semuanya untuk berpendapat. Harapan yang ingin Ibu lakukan di lingkungan sekolah Ibu nanti bisa Ibu terapkan di kelas. Karena inilah penerapan langkah-langkah budaya positif yang ingin kita capai. Iya, siap. Terima kasih Ibu. Ya, luar biasa ya Ibu semuanya. Iya. Boleh silahkan kalau muat. Ya, terima kasih Ibu. Nah, banyak sekali ya, ada datang tepat waktu, belajar menghargai dan bertanggung jawab, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Nah, kemudian bertanggung jawab, disiplin, tidak boleh keluar atau keluarkan baju selama di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, luar biasa. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya yang sudah turut berpartisipasi. Nah, dari sebanyak ini keyakinan kelas bisa kita simpulkan yang paling banyak itu apa? Di sini paling banyak saya baca adalah disiplin ya. Contohnya disiplin itu banyak Ibu Bapak. Misalnya dia memakai atribut dengan lengkap, baju dimasukin ke dalam, topi dan segalanya. Terus ada belajar menghargai, menghormati, ya, jujur, bertanggung jawab, masuk tepat waktu, termasuk contoh disiplin. Nah, jadi semua ini yang Ibu buat kita rumuskan nanti menjadi keyakinan, tidak harus panjang, singkat, padat tapi mudah diingat. Misalnya hadir tepat waktu, memakai atribut dengan lengkap itu sama dengan disiplin. Nah, jadi satu keyakinan kelas, disiplin. Kemudian bertanggung jawab, banyak sekali. Tidak boleh membuli misalnya, termasuk menghargai. Jadi 3 saja keyakinan kelas atau 5 itu sudah bisa kita terapkan. Nah, contoh-contohnya inilah yang Bapak Ibu buat semuanya. Ya, sama halnya dengan anak-anak kita nanti kita buat keyakinan di kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah saya terapkan di kelas. Bisa Ibu wali kelas terapkan di kelasnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dimulai dari diri sendiri, dari dalam internal, motivasi internal. Nah, bagaimana membuatnya? Sama, kita beri kesempatan seperti tadi. Kemudian berupa pernyataan universal secara menyeluruh, dibuat dalam kalimat positif. Misalnya tidak boleh, kalau bisa tidak boleh membuli, berarti saling menghargai. Kita ganti dengan positif. Artinya sama positif, cuma mungkin kita kurangi dengan tidaknya itu kalau bisa jangan digunakan. Itu pasif, tapi gunakan dengan aktif. Kemudian dibuat dalam kalimat positif ya, sedikit saja agar mulai diingat, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, kemudian melibatkan semua siswa. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Kedua, validasi ya, validasi kebutuhan. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah-langkah restitusi itu ada 3. Seperti video yang telah saya putar tadi dengan kasus yang berbeda, ada 2 kasus tadi. Nah, pertama menstabilkan identitas. Ini biasanya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, itu dia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu tadi contohnya sudah saya putar. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO, posisi manajer, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Tepuk tangan dulu untuk guru hebat semuanya. Ya, baik Bu Bapak, terima kasih atas refleksi yang telah diberikan. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan
Terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf ya Ibu Bapak. Terima kasih. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menghindari kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
siap buat tanda tangan ya. Mungkin ibu bisa minta tolong, kamu boleh tanda tangan di dalam sini semuanya. Jadi harus satu barisan ini ada sekitar 10 orang. Kamu tanda tangan aja sekitar 10 orang ya. Boleh tanda tangan beserta nama kamu. Satu kertas ini untuk satu tanda tangan satu barisan ya. Disesuaikan saja ya, Nak ya. Bukan untuk semuanya. Yang ini juga, jadi harus sesuai kesepakatan. Tanda tangan saya. Boleh sama-sama ya. Nah, oke, ini. Oke, sini saya. Tanda tangan sama-sama. Semuanya ini tanda tangan ibu ya, sebagai wali kelas. Tanda tangan ibu akan ditempelkan di sini, kita harus mengetahui ya. Baik anak-anak ibu yang ibu banggakan, alhamdulillah kelas 7-10 sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sudah kita rumuskan tadi ada 5 keyakinan kelas yang sudah kamu tanda tangani. Nanti akan kamu tempel di sini bersama-sama ya, Nak ya. Nah, apa itu keyakinan kelasnya yang pertama? Disiplin. Kedua, 5 bekerja sama atau berkolaborasi. Baik, di sini akan kita tempelkan. Nah, ini namanya bisa baca, ingat selalu ya. Sudah ibu tanda tangani, sudah mengetahui guru mata pelajaran ya. Baik, silakan tempelkan tanda tangan kamu saya. Yang kelompok sini sudah. Ya, kelompok sini juga boleh maju ke depan. Kelompok sini, kelompok sini. Silakan ditempelkan. Nah, kita di situ ya. Tuh. Wow. Terus, Pak. Baik, sudah kamu tanda tangan semua. Tepuk tangan dulu buat anak hebat ini. Terima kasih. Dan pesan dari ibu terus diingat keyakinan kelasnya agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang mampu menerapkan budaya positif dari dalam diri kamu atau internal yang bisa kamu terapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Terima kasih anak-anak hebat ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Prestasi. SMP 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isadora. Saya guru SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Menurut saya kegiatan destinasi yang dipaparkan oleh Ibu Guru Hajriah sangat bagus dan banyak manfaatnya buat kami guru SMP 7 Tanjung Pinang. Dalam menjalankan budaya positif, saya jadi lebih banyak memahami tentang paradigma pada disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perasaan saya senang dan sangat bangga karena dengan adanya kegiatan destinasi yang dipaparkan oleh guru sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan rekan guru yang lainnya. Selama kegiatan berlangsung, kami mengikuti dengan antusias
bersama yang diciptakan oleh guru sendiri, yaitu Mari Belajar 3B. Harapan saya semoga saya bisa menjalankan dan menerapkan budaya positif di kelas yang saya ajar, sehingga mampu menghasilkan siswa yang berbudaya positif dari dalam diri dan berkarakter sesuai nilai profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Nurul atas ilmu yang diberi. Semoga sukses, terus bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Alfian Jespotar, saya dari kelas 74. Nah, sekarang dari pelajaran menurut pelajar ya, kami diajar untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut terbagi menjadi 5, yaitu 1. Jujur, 2. Disiplin, 3. Bertanggung jawab, 4. Saling menghargai, dan 5. Belajar penuh semangat. Manfaat tersebut adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bisa lebih ke depannya. Dan juga saya bisa menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia. 2. Kreatif. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis dan juga berkebinekaan global. Perasaan saya setelah menjalankan keyakinan kelas adalah saya merasa senang, bahagia, dan saya juga bisa menerapkan salah dari profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Saya bisa mencari solusi jika ada permasalahan yang ada di kelas ini, dan saya juga bisa menjadi tenang, nyaman, bahagia saat menjalankan pelajaran. Harapan saya adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menerapkan hal-hal positif yang baik dari diri saya sendiri, dan saya juga bisa menyebarkan dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman saya sekalian agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang